Siap-siap guys, Poco F9 Ultra dikabarkan bakal segera hadir di Indonesia pada bulan September mendatang. Menariknya, jadwal peluncuran smartphone terbaru Poco ini disebut bakal dipercepat dibanding perkiraan sebelumnya. Menjelang debut resminya, bocoran render desain Poco F9 Ultra juga mulai beredar di internet dan memperlihatkan gambaran awal mengenai tampilan yang akan dibawanya. Dari bocoran tersebut, Poco F9 Ultra terlihat mengusung desain modern dengan karakter khas Poco yang tampil agresif dan futuristik. Kehadiran Poco F9 Ultra tentu menjadi perhatian, apalagi seri F dikenal sebagai lini performa tinggi dengan spesifikasi yang biasanya menawarkan kombinasi chipset kencang, layar premium, serta fitur gaming yang menarik. Nah, FYI nih guys, Poco F9 Ultra ternyata sudah masuk ke database TKDN Indonesia. Model 2607 APC-A5G diyakini sebagai Poco F9 Pro. Sementara, model 26077PC-53G mengarah ke Poco F9 Ultra. Kalau dari segi desain, Poco F9 Ultra kelihatan makin serius masuk kelas flagship. Modul kameranya dibuat besar dan cukup dominan di bagian belakang, jadi identitas HP kencangnya langsung kelihatan. Penempatan lensanya juga dibuat lebih rapi dan tegas, nggak terlalu ramai, meskipun sektor kameranya jadi salah satu bagian yang paling mencolok. Nah, kalau ngomongin dimensi dan material bodinya, ponsel ini masih tergolong cukup ramping mengingat spek yang dibawanya. Ketebalannya sekitar 8,5 mm dengan bobot 238 gram. Bagian belakang menggunakan kaca, kemudian dipadukan dengan frame aluminium, jadi feel ketika digenggam bakal lebih solid dan premium. Layarnya sendiri berukuran 6,9 inci AMOLED, refresh rate-nya sudah 185 Hz dengan resolusi 2K dan kerapatan sekitar 416 pixel per inci. Untuk kualitas panelnya sendiri tetap kelas atas, peak brightness-nya juga diklaim bisa mencapai 4500 nits, jadi secara spesifikasi tetap brutal. Masuk ke bagian performa, ponsel ini masih mengandalkan Snapdragon 8 Elite Gen 5, jadi kalau dibandingkan pendahulunya, memang belum ada perubahan besar di sektor chipset. Bukan karena Xiaomi malas upgrade, tapi memang untuk sekarang kasta Snapdragon tertingginya masih mentok di 8 Elite Gen 5. Belum ada Snapdragon 8 Elite Gen 6 atau generasi penerusnya yang bisa dipakai. RAM-nya juga nggak main-main, tersedia sampai 16GB LPDDR5X Ultra, dipadukan storage 256GB, 512GB, sampai 1TB UFS 4.1. Buat menjaga performanya tetap adem, ponsel ini dibekali vapor chamber cooling seluas 6.300 mm². Ini penting banget karena chipset flagship kalau digeber gaming lama pasti menghasilkan panas yang lumayan tinggi. Softwarenya langsung menjalankan Android 16 berbasis HyperOS 3. Dukungan softwarenya juga panjang, yaitu 4 tahun pembaruan OS dan 6 tahun pembaruan keamanan. Masuk ke kameranya, kamera utamanya naik kelas pakai sensor 200MP Samsung ISOCELL HP5 yang sudah dilengkapi OIS. Yang paling menarik tentu kamera periskop 50MP. Kamera ini sudah dibekali OIS dan 5 kali optical zoom. Masih ada ultra wide 50MP. Buat video juga brutal, kamera belakangnya sudah sanggup merekam hingga 8K 30fps atau 4K 60fps. Kamera depannya juga nggak dilupakan, ada selfie 32MP dengan gyro eyes, bahkan perekaman video depannya sudah bisa sampai 4K 30fps. Masuk ke bagian konektivitas dan fitur unggulan, ponsel ini juga nggak setengah-setengah. HP ini sudah membawa dual speaker dengan sistem woofer Bose 2.1 ditambah Dolby Atmos, ada juga 3 mikrofon, IP69 tahan air dan debu, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IR blaster, gyro hardware, eSIM, dan NFC. Nah guys, buat urusan baterai, Poco F9 Ultra juga bakal jadi salah satu daya tarik utamanya. Kabarnya versi global Poco F9 Ultra bakal membawa baterai jumbo berkapasitas 8050 mAh. Untuk pengisian daya, Poco F9 Ultra tetap dibekali teknologi yang ngebut dengan dukungan 100W fast charging. Selain itu ada juga fitur 50W wireless charging serta 27W reverse wire charging. Buat harganya, Redmi K100 Pro Max alias Poco F9 Ultra ini resmi muncul di China. Harga diskonnya mulai dari 3.699 yuan atau sekitar 9,78 jutaan. Kemudian ada varian berikutnya di 4.099 yuan atau 10,84 jutaan, lalu 4.299 yuan sekitar 11,36 jutaan, dan varian paling tinggi sekarang bisa didapatkan di 4.699 yuan atau sekitar 12,42 jutaan.
Padahal kalau ngomongin harga normal, selisihnya lumayan jauh. Varian basicnya bisa berada di kisaran 11 jutaan, sedangkan varian paling tinggi tembus sekitar 15 jutaan. Jadi guys, bisa dibilang Poco F9 Ultra ini sebenarnya punya DNA yang sangat dekat dengan Redmi K100 Pro Max. Banyak spesifikasi kelas flagship yang masih dipertahankan. Hanya ada beberapa penyesuaian untuk versi global. Salah satunya kapasitas baterai yang sedikit diturunkan dibanding versi Cina. Selebihnya, performa, fitur, dan pengalaman yang ditawarkan masih tetap membawa DNA flagship killer khas Poco. Kalau prediksi harganya benar, kemungkinan Poco F9 Ultra bakal masuk Indonesia di kisaran 11-12 jutaan lebih. Dengan spesifikasi segar ini, menurut kalian Poco F9 Ultra bakal jadi pilihan menarik nggak? Atau masih ada HP lain yang lebih menggoda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys.